Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap segala sesuatu yang diberikan kepada kita atas nikmatnya. Kita dapat menghirup udara sampai saat ini. Kita dapat menikmati indahnya hidayah di dalam jiwa kita sampai saat ini. Bagian dari nikmat iman dan Islam ini adalah satu nikmat hidayah yang amat sangat mahal harganya, yang bila dibandingkan dengan khazanah dunia dan isinya tak akan berbanding kenikmatan hidayah yang luar biasa. Maka dari itu syukur kita kepada Allah adalah bagian dari nikmat-nikmatnya kita dapat bisa menjalankan apa-apa memang yang sudah diperintahkan, yakni apa? Merasakan syukur nikmat yang besar, yakni nikmat hidayatul Islam, wa nikmat auniyahnya, perlindungannya. Karena hidayah tanpa perlindungan itu juga akan menjadi hampa. Perlindungan Allah ini bagian terjaganya akidah dan iman Islam kita. Mau apa lagi yang harus dihargai? Bagaimana Allah begitu mencintai kita dengan nikmatnya hidayah serta perlindungan tanpa ada hal-hal yang merugikan kita untuk ibadah. Maka dari itu semoga apa yang kita jalankan, semoga apa yang kita amalkan ini bagian dari syukur kita kepada Allah tiada akhir. Mudah-mudahan ini bagian yang akan terus kita jalankan sampai kita mati dan mempredikatkan diri kita di hadapan Allah dengan harapan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya kita menjadi umatnya adalah bagian dari hidayah itu juga. Nikmatnya kita menjadi umatnya, rizki yang tidak juga ada bandingannya. Karena ada umat-umat sebelumnya yang mendapatkan hidayah, tapi bukan bagian dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dilahirkan berada di dalam naungan payung umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangat amat layak kita, lazim kita untuk melafadzkan, untuk membasahi lidah, lisan, mulut bergerak sampai setrum itu ada di dalam hati. Senantiasa kita ingin terikat cinta dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan harapan kita dengan cinta kita tersebut, Rasulullah kiranya sudi menganggap kita sebagai umat yang dicintainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita berharap meminta agar kita di akhirat bersanding dan selalu bersama dengan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nikmat rasanya kalau kita membahas kebesaran-kebesaran Allah yang di dalamnya ada kita di situ. Allah Maha Besar. Kita menikmati kebesarannya Allah, kita sezaman dengan kebesaran tersebut. Itu nikmat kita bahas. Kita hidup bersama nilai hidayah, kita hadir bersama cinta dan perlindungannya. Sungguhnya Allah begitu mencintai hambanya dari apapun bentuk dan penciptaan dari yang namanya manusia. Allah sayang sama semuanya. Tapi yang lebih dia sayang adalah hambanya yang mukminin, yang muslimin, apalagi yang muttaqin. Allah lebih sayang. Ya, orang-orang yang belum mengenal hidayah tetap Allah sayang. Orang-orang yang bermaksiat sendiri masih Allah tunggu lagi.
mengharapkan taubatnya. Begitu. Makanya kita kalau lagi ngomongin kayak begini nih, bersyukur banget gitu. Kita ada di mana? Ada di naungan hidayah yang di situ ada perlindungan. Kita tidak lagi mudah untuk bermaksiat, untuk berbuat mungkarat, ya, kejahatan-kejahatan yang nyata. Itu kita bersyukur Allah melindungi. Kita nggak jadi bagian penjahat-penjahat yang dilaknat. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-32 an Abi Sa'id Sa'du ibn Sinan Al-Khudri, ya, biasa disingkat dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadis hasan rawah Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Fil Muwatta' mursalan an Amr bin Yahya an abihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turukun yuqawi ba'daha ba'da. Yang artinya dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan madarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni. Selain mereka ada sanad yang bersambung juga yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta', Musnadun riwayat Malik Al-Muwatta', mursalan an Amr bin Yahya. Amr bin Yahya dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, akan tetapi ia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagai atas bagian lainnya. Hadisnya singkat. La darar wa la dirar. Ya, tidak boleh melakukan perbuatan madarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Di sini ada singkat ya. Pembahasannya yang pertama adalah larangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan. Yang kedua termasuk sesuatu yang diharamkan juga. Bukan cuma membahayakan, tapi yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya, seperti apa? Rokok, tuh ketohok dah yang pernah ngerokok. Mengendarai kendaraan dengan ceroboh, itu contoh aja. Makan duren waktu lagi darah tinggi, makan kambing kalau badan udah ada respon buruk, nah, itu salah satu kemudaratan. Minum air putih, pas lagi apa? Lagi posisi sakit ginjal. Minum air putih nggak madarat, tapi untuk orang-orang tertentu ini menjadi madarat. Kalau memang itu ada kesan buruk terhadap tubuh kita, ya membahayakan tubuh kita, itu dilarang oleh Allah melalui lisan Rasulullah dalam hadis ini. Ya, jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain. Kadang-kadang kan ada sikap-sikap yang dominan sama nafsu. Contohnya dengan gaya takabur gitu, sombong juga yang kemarin kita bahas sifat sombong tersebut. Gua makan mati, gua nggak makan mati, kan gitu. Ini karena nafsu, dia pengen banget nyobain, dia pengen banget memuaskan hasrat nafsunya dengan lidahnya. Padahal mah cuma sampai di lidah doang, nggak di tenggorokan juga hilang, tibang tahaknya doang habis itu kan. Ya, yeah. Orang sakit gula, nggak boleh sembarangan makan yang memadaratkan. Kalau memang ada larangan yang bersifat ilmiah, wajib untuk ditaati. Sebagaimana wajibnya dia menjaga perintah Allah dan Rasulnya. Ini kan sesuatu yang mungkin bagi orang biasa, tapi itu berbahaya kepada dirinya dan orang lain. Kok bisa orang lain juga ikut-ikutan? Emang dia bisa nguburin dirinya sendiri? Kalau ngapain-ngapain. Emang dia bisa kalau lagi tepar, jalan diri? Nggak bisa. Orang lagi buyang-buyang dikabarin temen deprak. Masa mau didiemin? Gue lagi buyang nih, mau nggak mau jalan juga. Habis nganterin dia bukan tambah sembuh buyangnya, tambah ngebet. Nah berarti kan membahayakan juga orang lain. Udah dibilangin misalnya, lu jangan makan durian kebanyakan. Gitu, gue dikit aja udah buyang. Temennya ngomong kayak tadi tuh, gue makan mati, gue nggak makan mati juga. Dipercepat bedanya. Emang mati, cuma dipercepat sama nyusahin orang. Kalau lu punya duit sih mending. Lu mau nantangin gitu sama nafsu lu. Nggak apa-apa itu mah. Masalahnya udah kagak punya duit, kagak gablek, nantang mulu lagi. Iya, pakai ceritanya habis belajar tasawuf ya. Waduh, ini ajal ya.
kita kembali kepada Allah, itu qada qadarnya Allah udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu nggak usah kita khawatir. Lah orang ada tugasnya sendiri. Emang iya, cuma di Lauhil Mahfuz juga udah tertulis, lu tuh ngelawan. Dikasih tahu ilmu, ditulis juga, lu ngelawan. Bener, ajal di tangan Allah. Cuma sebab-musababnya ada. Al-mautu wahidun. Mati itu, kematian itu satu. Wa abwabuha muta'addidun. Ya, wa asbabuha, ada yang mengatakan juga. Pintu-pintunya banyak atau sebab-sebabnya banyak. Mati mah satu emang. Siapa juga mati. Fir'aun juga nggak diapa-apain, mati juga. Yang kalau aja baba-babanya dulu kan Fir'aun ada Ramses 1, Ramses 2 kan itu. Pada mati juga semua. Siapa ya raja yang hidup sampai ginari? Nggak ada. Gitu, semua akan merasakan yang namanya kematian. Tapi kan proses yang bikin itu menunjukkan jalannya. Nah ini jangan sampai ketika nasihat ini datang sama kita, terus kita abaikan. Kalau emang ada kemadorotan, ya udah tahan. Ini nasihat buat Al-Fakir sendiri, ya umum kepada para hadirin dan jamaah. Kalau ada hal-hal yang membuat kita ini ada gejolak respon tubuh, yang bikin kita yang mikir gitu, jangan dilanggar, jangan dilawan, jangan diterabas, jangan. Jadi ini itu adalah alarm tubuh kita, pengingat bahwa hak badan kita juga untuk dijaga adalah bagian dari ibadah. Ente kalau sehat, ya, kalau panjang umur, kan ibadah jadi nambah, banyakkan dikit. Coba ente rem-rem dikit nafsu ente, coba tahan-tahan dikit emosi ente. Seberapa jauh sih? Antara mulut sama tenggorokan, di situ doang berhentinya, itu rasa. Ya makan durian enak di situ doang, di lidah. Dikeluarin uapnya aja udah kagak enak. Pete, jengkol. Kalau emang udah ada kesan-kesan yang nggak baik nih, asam urat atau apa, tahan dulu nggak apa? Kecuali kalau dia masih ya bisa dilawan lah ya. Oh insya Allah kalau aneh minum ini, minum jamu, minum obat, netral lagi. Nggak apa-apa kalau tahu ilmunya. Nggak apa-apa. Ada penawarnya bahasanya. Karena dia tahu, mengenal tubuhnya. Tapi kalau nggak kenal, jangan ngebahayain orang. Maksudnya ngebahayain ekonomi orang. Udah ekonomi lu susah, ya, lu ngapa-ngapa, orang kesentuh jadinya. Kalau nggak diurusin, kita jadi kena cipratan dosa. Ya gitu. Akhirnya kan kita kepaksa. Akhirnya bisa jadi kita minjem-minjem gara-gara sahib kita. Masa kita mau diemin? Gitu, udah kayak saudara, udah kayak apa kan? Kita kan benar-benar kita urusin deh. Ini salah satu ya himbauan lah ya. Hadis ini memang singkat, tapi penjabarannya sangat luas. Ya, bukan cuma hanya kata-kata, tapi sikap kita sendiri. Kalau ada ini baru makanan, ini baru sikap penahanan. Lain lagi main lain. Misal naik motor, ya biar jago banget. Naik nih apa? Kita punya ambulan. Naik mobil biar kata jago banget. Ingat, ya di mobil ini ada orang. Kalau lu mau jago sendirian, lu bahlak sendirian, sama mobil lu juga pribadi, nggak apa-apa. Ini kan enggak, kadang ada orang. Ya, kadang ada ya orang lain yang di luar. Pokoknya banyak hal-hal yang malah menjadi nafsu kita ini memakan korban. Nah ini namanya apa? Doror, mencelakakan orang lain. Ya, ya apa? Kalau tadi kita bilang sendirian aja ngebebanin, apalagi kalau dia rame-rame yang bersifat arogan, ya. Ucapan juga begitu, yang melukai perasaan orang juga salah satunya dari madorot. Emosi gua bisa katain, ngapa emang lo? Habis ledekin gua no. Di kelompok si anu gitu. Gara-gara mulut. Dia nggak bisa ngontrol diri. Udah tahu kita punya teman labil. Udah tahu dia mentalnya kagak kepegang. Sok-sokan kita akhirnya ngatain dia biar jadi hiburan. Tapi madorotnya mentalnya goyah. Dia mencelakakan orang lain kan berarti. Padahal cuma candaan. Padahal cuma mulut. Tuh, ini cangkupannya luas hadis ini. Dan ini bisa kembali kepada muhasabah kita sendiri. Ya, dari makanan. Air begitu juga. Kita bilang, air apa bisa jadi haram? Haram bisa. Kan bukan khamr. Iya bisa. Orang yang memiliki sensitivitas pada tubuhnya dengan cairan yang pada ambang batas, itu malah bikin dia megap-megap. Karena proses tubuhnya itu tidak bisa melebihi dari 200 mili misalnya dalam 24 jam. Apa itu? Ya orang sakit ginjal. Sakit ginjal kan nggak boleh banyak-banyak. Makan makanan juga nggak boleh sembarangan. Makanan nggak boleh sembarangan. Berarti ada sesuatu yang kalau melewati ambang batasnya dia menjadi haram.
bisa mencelakakan dirinya. Ini nggak boleh ada perintahnya. Jadi haram, makanan halal bisa jadi haram. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang merugikan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.